Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gita Ramadhani. Saya adalah salah satu peserta Life Coach Academy, di mana di kesempatan kali ini, di tugas video kedua, saya ingin sharing mengenai modul yang ke-19, karena ini cukup menarik buat saya, karena ini juga saya alami secara pribadi, yaitu berjudul Reconnect. Kenapa ini menjadi sangat menarik buat saya? Karena salah satu pekerjaan saya adalah sebagai content creator, dan saya merasakan betul bagaimana penting sekali yang namanya reconnect. Nah, reconnect ini bagaimana kita menghubungkan diri kita, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, bahkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau boleh, izinkan saya bercerita bagaimana saya menjalankan pekerjaan saya, yaitu content creator. Ya, di tahun 2022 saya tertarik untuk menjadi content creator karena ingin menghasilkan uang di sana. Saya belajar, saya buat video, saya posting video, dan akhirnya saya mencapai satu titik di mana saya merasa saya mendapatkan uang, saya mendapatkan ketenaran, ya. Dan apa yang terjadi, teman-teman, waktu itu saya posisinya habis melahirkan, ya, jadi harus mengurus bayi juga, mengurus suami, rumah, buat video, ya. Bahkan waktu itu aku jadi affiliate, dan itu cukup burn out, ya. Dan satu hal yang saya tidak lakukan adalah tidak mereconnect diri terhadap diri saya sendiri, sehingga waktu itu juga saya kena yang namanya baby blues. Nah, ini bisa terjadi karena seperti di modul ke-19 tentang modul kita reconnect, ya, ada 7 monster sosial media yang ini perlu kalian ketahui, ya, karena saya pribadi juga sering mengalami. Nah, yang pertama adalah kecanduan. Jadi di awal-awal ketika kalian misalnya menggunakan sosial media, tentu ada yang namanya kita kecanduan. Jadi baru bangun tidur kita langsung lihat handphone, ya, mau tidur lihat handphone, ya, seolah-olah handphone itu menjadi salah satu keharusan, ya, untuk kita selalu lihat. Dan kecanduan ini sangat berbahaya karena kalian jadi akhirnya lupa waktu, ya, lupa kejadian sekitar, ya, bahkan tidak peduli mungkin sama sekali. Nah, ada faktor yang kedua adalah faktor distraksi. Jadi ketika kalian fokus mengerjakan sesuatu, jadi misalnya kayak waktu itu aku lagi ngomongin bayi, dan ketika ada notifikasi, nah tentu kita terdistraksi dengan notifikasi-notifikasi tersebut. Nah, dampaknya adalah kita tidak meaningful terhadap apa yang terjadi saat itu. Jadi kita terlalu cepat cemas, ya, karena banyak hal yang kita khawatirkan ketika kita terdistraksi yang namanya dengan sosial media. Nah, yang ketiga, kita terisolasi. Jadi waktu itu saya sibuk di ruangan, di salah satu ruangan di mana saya sibuk bikin video, ya. Mau ada urusan keluarga, saya lebih fokus bikin video, ya. Jadi membuat kita seolah-olah tidak terhubung dengan orang lain atau bahkan di orang sekitar kita, gitu, ya. Bahkan waktu itu saya mengalami namanya baby blues. Nah, yang keempat adalah perbandingan, atau di mana kita berada di zaman comparison. Jadi ketika kita melihat sosial media, kita udah punya followers misalnya 10k, terus kita melihat followers 100k, terus kita mulai membandingkan diri, kok dia lebih bagus ya, atau kok dia di endorse ya, sedangkan aku tidak, ya. Ini sangat aku alami, ya, ketika menjadi seorang content creator. Bagaimana kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, bagaimana kita fokus mencapai sesuatu yang belum kita miliki, sampai akhirnya kita lupa untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Ya, jadi bahaya dari sosial media adalah bagaimana kita mengcompare diri kita, ya, membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, sehingga kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, yang kelima adalah kesan palsu. Ya, kesan palsu ini apa ya? Kita selalu memposting sesuatu yang happy-happy, yang senang-senang, ya. Tapi sebenarnya di dalam diri kita justru kita kadang kehilangan diri, ya. Jadi kalau berdasarkan dengan pengalaman aku, waktu itu benar, mungkin waktu itu aku mencapai sekitar 50.000 followers, 100.000 followers, tapi nggak banyak orang tahu aku mengalami namanya baby blues, ya. Bahkan mau dibilang aku kayak stres sendiri atau depresi, ya, dikarenakan banyaknya tuntutan, ya, baik itu tuntutan dari anak, suami, rumah, atau pekerjaan, ya, sehingga kita memposting sesuatu kesannya palsu, teman-teman. Jadi kita tidak menjadi diri kita sendiri lagi, gitu. Nah, yang keenam adalah polarisasi, ya. Polarisasi, dan yang terakhir adalah berita bohong atau hoax, ya. Berapa banyak di sosial media
berita-berita bohong itu mudah banget tersebar, sehingga membuat kita menjadi mudah percaya dengan berita-berita yang mungkin belum tentu itu benar adanya. Nah, maka ketujuh hal ini adalah monster efek dari sosial media, sehingga di sini saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana caranya agar bisa keluar dari monster sosial media ini. Untuk keluar dari sini, maka yang kalian perlu lakukan adalah reconnect. Bagaimana kalian terhubung, ya. Ada 3 hal yang kalian hubungkan kembali, ya. Yang pertama adalah kalian terhubung dengan Allah yang pencipta kita. Jadi di tahun 2023 ketika saya mencapai puncak-puncaknya waktu itu, ya, di karir saya sebagai content creator, saya ikut kelas PPA. Jadi waktu itu spiritual motherhood saya ikuti, dan di situ saya mengkonekkan diri terhadap Tuhan. Di situ saya fokus dengan dengan segala bagaimana caranya menghubungkan diri saya dengan Tuhan, gitu ya. Sehingga saya mulai menyadari bahwa ketenaran ini tidak akan ada artinya, bahkan tidak menciptakan suatu ketenangan jika pada akhirnya saya cuma mengejar yang namanya material, mengejar pencapaian-pencapaian dari manusia. Sehingga waktu itu saya melakukan yang namanya terhubung dengan namanya yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah terhubung dengan diri kita sendiri. Ini mungkin terdengar sangat klasik ya, tapi penting sekali kita terhubung dengan diri kita sendiri. Terhubung dengan kita sendiri maksudnya adalah bagaimana kita mengenali diri kita, ya, apa mau kita, apa keinginan kita, apa yang benar-benar kita inginkan dalam dunia ini. Sehingga ketika kita mulai mengenal diri kita, ya, maka secara tidak langsung kita sudah mulai mengenal Tuhan kita. Itu yang aku rasakan, ya. Jadi waktu itu aku mengenal potensi diri, aku mengenal kapan pada saat aku udah mulai over nih, apa yang harus aku lakukan. Maka penting sekali kita mengenal diri atau terkonek dengan diri sendiri. Bahkan untuk sekedar misalnya aku bikin kopi, untuk bisa terkonek dengan diri aku sendiri, aku menikmati me time istilahnya, itu membuat jeda terhadap hiruk-pikuk kegiatan, ya, atau bahkan tuntutan-tuntutan kerja di luar sana. Nah, yang ketiga adalah kita terhubung dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga ini cukup cukup sesuatu yang sangat penting sekali kita sadari juga, karena seringkali ketika saya menjadi seorang content creator, saya bisa terhubung dengan orang luar, tapi justru saya tidak terhubung dengan orang-orang yang ada dalam rumah khususnya. Nah, sehingga saya mulai tidak terlalu memperhatikan suami, saya tidak terlalu memperhatikan anak, dan mereka pun akhirnya rewel apa segala macam. Dan hal ini membuat saya sadar bahwa penting sekali kita juga terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi, khususnya yang ada dalam rumah, gitu ya. Karena orang yang paling pantas menerima kebaikan kita bukan orang lain, melainkan orang terdekat, khususnya kerabat, orang tua, ya, pasangan, dan anak, gitu. Nah, saya suka sekali materi di Reconnect ini, karena dengan materi ini membuka wawasan saya, membuka pikiran saya bahwa betul sekali, apalagi buat teman-teman yang mungkin seorang content creator, ya, penting sekali melakukan Reconnect ini. Dan semoga ketika kita sudah mulai merasa stres, merasa depresi atas sosial media, ini mungkin adalah hal yang kalian perlu lakukan. Ketiga hal ini, ya, bagaimana caranya kalian menghubungkan kembali diri kalian dengan pencipta kalian, yaitu Allah. Yang kedua, kalian terhubung dengan diri kalian sendiri, supaya kalian tahu kalian mau kemana, mau apa. Istilahnya kalian stop and reflect, ya, atau kalian berhenti dan kalian bercermin melihat apa yang harus aku lakukan lagi, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup baik atau yang benar-benar Allah inginkan, gitu ya. Dan yang ketiga, kalian terhubung dengan orang-orang di sekitar kalian. Dan mungkin itu aja video kali ini. Dan setelah makan segala hal-hal tersebut, alhamdulillah saat ini saya menjadi jauh lebih baik, ya, menjadi jauh lebih tenang, tidak mudah depresi dengan adanya sosial media, ya, tidak mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain, mensyukuri banyak hal, dan tentu efek-efek tersebut justru mendatangkan rezeki yang jauh lebih banyak, jauh lebih mudah. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita justru berpikir bahwa tentu ini adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat.
Saya Adi Gita Ramadhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.